Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi perkuliahan kita di mata kuliah metodologi penelitian pada sistem informasi. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis daripada penelitian itu sendiri. Adapun target capaian pembelajaran ya sama dengan pertemuan yang pertama masih di CPMK 1 ya, di mana mahasiswa dituntut untuk bisa memahami jenis dan juga ragam penelitian serta contoh implementasinya di lapangan. Nah, di sini saya coba ingin menekankan kembali terkait metode dan juga metodologi penelitian ya. Metode penelitian adalah bagian daripada metodologi penelitian itu sendiri ya. Jadi dia adalah satu kesatuan di dalam suatu metodologi. Yang mana metode penelitian adalah suatu teknik ya. Di sini adalah suatu teknik yang bisa kita gunakan di dalam menjalankan penelitian, baik itu dalam bentuk prosedur ataupun tahapan-tahapan ya, alat ya, ataupun bagaimana cara kita melakukan pengumpulan data ya, ataupun melakukan analisis data dan juga yang lainnya. Ini semua termasuk ke dalam bentuk metode penelitian. Nah, sedangkan kemarin untuk metodologi adalah menekankan terkait dengan hubungannya ya dengan teori ya, teori daripada penelitian itu sendiri seperti apa. Jadi seseorang yang akan melakukan penelitian ya, atau seseorang peneliti dapat memilih metodologi penelitian ya, baik itu satu metode penelitian atau yang dikenal dengan monometode, lebih daripada satu metode penelitian atau multimetode ya, ataupun mau menggunakan beberapa karakteristik atau disebut dengan mixed method. Nah, berangkat dari sini kita akan membahas penelitian berdasarkan metodologi yang digunakan ya. Jadi kita mengenal ada 3 istilah penelitian di sini. Yang pertama metodologi kuantitatif ya, kemudian metodologi kualitatif, dan juga metodologi campuran atau mixed method. Nah, ini akan kita bahas. Kita mulai dulu dari metodologi penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif bermakna bisa diukur ya, objektif, terukur, dan pasti akan melibatkan yang namanya angka di dalamnya. Ya, jadi di dalam penelitian ini kita bertujuan untuk bisa mengungkapkan suatu fenomena ataupun kenyataan berdasarkan data-data yang memang sifatnya objektif dan juga terukur gitu ya. Nah, adapun untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui penelitian kuantitatif meliputi bagaimana ya, atau berapa banyak, bagaimana hal itu bisa terjadi, terkait dengan apa ya, apa yang menjadi hubungan antara dua variabel, apakah ya, jadi bagaimana juga respon publik terhadap transportasi publik, apakah ini menyelesaikan permasalahan di suatu kota atau tidak ya. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang memang bisa kita pecahkan melalui yang namanya pendekatan metodologi penelitian kuantitatif ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di atas ya, bagaimana, apa, dan juga apakah, ini kita bisa buktikan ya dengan secara objektif dan juga terukur menggunakan data-data statistik ya, dan juga analisis gitu. Jadi untuk memperkuat hasil daripada jawaban yang kita dapatkan. Sedangkan untuk metodologi penelitian kualitatif ya, di sini lebih bertujuan untuk bagaimana menangkap atau mengungkap suatu fenomena ataupun kebenaran ya, dengan lebih komprehensif melalui data-data kontekstual yang sifatnya di sini intinya adalah non angka ya. Jadi bisa saja berasal dari visual, audio, ataupun suasana yang dapat ditangkap dan dipersepsikan ya, atau dipahami melalui panca indera kita, mata, telinga, dan lainnya. Seperti itu ya. Dan metodologi kualitatif ya lebih bersifat menggali atau mengungkap fakta ya, atau melakukan eksplorasi, bukan digunakan atau ditujukan untuk melakukan yang namanya
prediksi. Nah, kalau kita ingin tujuannya melakukan prediksi, kita bisa menggunakan pendekatan yang kuantitatif. Karena di sana kita diuntungkan dengan penggunaan data-data dan juga analisis yang lebih akurat, objektif, dan juga terukur seperti itu. Adapun metodologi penelitian campuran atau dikenal dengan mixed method, ya. Jadi dia menggabungkan antara satu atau lebih metode kuantitatif dan juga satu atau lebih metode kualitatif, ya, untuk memperoleh data dan juga analisis, baik datangnya data dari data yang bentuknya angka ataupun data yang bentuknya bukan angka. Jadi kedua data tersebut mereka akan saling melengkapi nih, ya, sehingga nanti bisa menangkap dan juga mengungkap fenomena kenyataan dengan benar. Oke. Untuk metode mixed method, ya, atau metode campuran, di sini ada beberapa bentuk pola, ya, untuk mixed method. Bagaimana gambarannya kalau kita ingin menggunakan penelitian yang menggunakan pendekatannya campuran, ya. Ada kuantitatif, ya, ada juga yang kualitatif digunakan bersamaan. Nah, kita lihat dari sisi triangulation, ya. Berarti ini adalah hubungan segitiga, bagaimana data awalnya itu menggunakan data kuantitatif dan juga kualitatif, ya. Ini dikumpulkan kemudian nanti dimix pada saat prosesnya hingga dia bisa menghasilkan, ya, hasil yang bisa nanti dihubungkan ataupun divalidasi gitu, hingga nanti pada akhirnya bisa mendapatkan interpretasi baik secara umum, ya, untuk menjawab hipotesis ataupun yang lainnya. Nah, kalau dengan konsep yang kedua adalah melakukan eksplorasi, ya. Kalau dengan melakukan tujuan eksplorasi, kita menempatkan data kuantitatif ini di awal, ya. Jadi kita harus kumpulkan dulu data-data secara aktual yang bisa terukur di awal, kemudian kita hitung bagaimana sih hasil daripada temuan kita berdasarkan data kuantitatif tersebut. Nah, kemudian untuk memperkuat nih, kita lanjutkan dengan mengumpulkan data kualitatifnya. Nah, kemudian dari data kualitatif yang dikumpulkan ini dipersepsikan sedemikian rupa dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki, maka nanti hasil daripada kedua data tersebut, ya, dilakukan penggabungan hingga nanti didapatlah interpretasi yang memang bisa didukung dari data kuantitatif dan juga data kualitatif. Jadi data kuantitatifnya menunjukkan fakta, sedangkan kualitatifnya ini menjelaskan bagaimana fakta tersebut bisa terjadi, seperti itu. Ya, ini sama, ya, kurang lebih untuk yang bagian C. Kemudian ada juga yang embed design, ya. Berarti di sini data kuantitatif, ya, ini menjadi pelengkap. Di sini data kualitatif akan menjadi data pendukung, ya, untuk data kuantitatif. Nah, kalau dengan bentuk simbol seperti ini, berarti yang menjadi peran utama sebenarnya adalah data kuantitatifnya. Sedangkan data kualitatif ini datanya sifatnya supporting, gitu, ya. Karena yang menjadi primary sebenarnya dijadikan peran utama ada di data kuantitatifnya. Kemudian adapun penelitian yang kita lihat berdasarkan waktu pengambilan data, ya. Jadi kita kenal dengan dua istilah. Ada istilah cross section study, ya. Jadi ini penelitian yang sifatnya memang jangka pendek atau memang dilakukan pada satu waktu atau periode yang relatif singkat, ya. Tujuannya untuk melihat keadaan atau fenomena pada saat itu saja. Sedangkan ada juga, ya, penelitian yang dikenal dengan longitudinal, ya. Ini artinya penelitian jangka panjang yang mana di sini kita lebih berperan atau kita aktivitasnya adalah mengamati perubahan atau perkembangan fenomena dari waktu ke waktu, gitu, ya. Jadi kita nggak bisa hanya 1 tahun, kita melakukan penelitiannya harus multi tahun karena ini adalah sifatnya jangka panjang. Jadi kita bisa melihat bagaimana perubahannya atau perkembangannya dengan benar-benar detail, gitu, ya, tidak hanya sesaat. Kemudian penelitian yang didasarkan dengan metode ataupun strategi yang bisa digunakan di dalam pengambilan, ya, penelitian berdasarkan strateginya, ya. Jadi kita lihat ada juga penelitian yang berdasarkan strateginya. Nah, yang pertama, ya, adalah strategi survei. Nah, strategi survei di sini adalah
bagaimana kita mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner ataupun wawancara yang kita lakukan, baik itu terstruktur ataupun tidak terstruktur. Ya, jadi kita mendatangi responden kita secara langsung ataupun kita menggunakan media. Yang kedua adalah eksperimen. Nah, di sini kita melibatkan adanya manipulasi variabel independen atau variabel-variabel input yang memang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu kejadian bisa terjadi atau yang dikenal dengan variabel dependent atau variabel outputnya. Nah, pada umumnya penelitian seperti ini dilakukan di dalam laboratorium ataupun kondisi yang memang bisa dikendalikan. Kemudian yang ketiga ada design science research ya, atau penelitian ilmu desain. Nah, untuk bagian strategi ini ya, ini adalah strategi yang memang paling sering kita gunakan di dalam bidang kita, yaitu sistem informasi, di mana fokus kita adalah untuk menciptakan suatu solusi dan mengevaluasi solusi tersebut ya, ataupun artefak. Nah, artefaknya bisa jadi ada perangkat lunak, model ataupun metode. Nah, yang mana hasil penelitian kita pastinya akan ditujukan untuk memecahkan masalah yang praktis, ya seperti itu. Kemudian ada archival research, ya ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, ya artinya kita akan memanfaatkan sumber-sumber data yang sudah ada sebelumnya, baik itu dokumen sejarah, catatan organisasi ataupun data statistik yang sudah pernah dipublikasi di halaman-halaman yang memang sudah tervalidasi begitu. Dan yang kelima adalah case study. Ini penelitian yang memang dijalankan dengan pendekatan adalah untuk mempelajari satu ataupun beberapa kasus dalam konteks nyata. Ya, namanya juga case study. Berarti kita akan mencoba mengangkat permasalahan nyata yang ada di sekitar kita, gitu. Baik itu datangnya dari satu orang ataupun individu tertentu, ya. Tidak masalah ya, ataupun mau diangkat yang datangnya dari kelompok ataupun organisasi, atau juga bisa bahkan dari suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan kita itu ya. Jadi 5 strategi ini adalah 5 strategi yang memang seringkali digunakan oleh peneliti di dalam bidang penelitian, khususnya di sistem informasi. Nah, adapun teknik dan juga prosedur yang setidaknya kita harus bisa pahami sebelum kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Yang pertama, teknik observasi ya. Secara prosedur, observasi berarti kita akan mengamati secara sistematis dan juga dengan detail ya bagaimana objek penelitian kita ya. Di sini kita bisa melakukan secara langsung atau dalam arti peneliti terlibat langsung ya, berarti partisipatif. Peneliti terlibat secara langsung di dalam melakukan observasi, ataupun non partisipatif yang mana artinya adalah peneliti hanya mengamati tanpa terlibat gitu ya. Kemudian kita bisa juga dengan melakukan tekniknya adalah wawancara. Secara prosedur kita bisa melakukan wawancara terhadap orang-orang yang memang berkaitan langsung dengan suatu case ya, ataupun permasalahan yang ada di suatu tempat. Dan dalam melakukan wawancara pun kita bisa melakukan baik dalam hal terstruktur ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipastikan, atau dengan tidak terstruktur ya, berarti lebih fleksibel gitu. Kemudian dengan teknik kuesioner ya. Kuesioner secara prosedural kita bisa membagikan kuesioner kita kepada para responden yang sudah kita pilih sebelumnya ya. Nanti semua responden diminta untuk mengisi secara mandiri ya, dan akan dilakukan analisis selanjutnya oleh peneliti ketika nanti hasil dari kuesioner tersebut sudah terkumpul seperti itu. Jadi ini mirip-mirip seperti halnya survei. Kita bisa menggunakan media yang sama seperti halnya kuesioner gitu. Kemudian ada dokumentasi ya. Di sini berarti kita mengumpulkan semua dokumen yang memang sangat erat kaitannya atau relevan dengan topik penelitian kita. Kemudian kita melakukan analisis lebih dalam terhadap dokumen-dokumen tersebut gitu ya. Harapannya adalah dokumen yang dikumpulkan ini adalah dokumen yang memang mendukung daripada penelitian yang dilakukan. Yang kelima adalah tes ya. Kita bisa saja melakukan ataupun merancang sebuah tes khusus yang dirasa ini sesuai dengan tujuan penelitian kita.
ya. Nah, dari hasil tes tersebut semua jawaban nanti kita akan analisis nih. Nah, hasil analisis ini yang akan nanti kita gunakan untuk tindak lanjutnya dalam penelitian tersebut gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik yang namanya focus group discussion ya, atau FGD. Nah, intinya di sini kita harus tentukan dulu, menentukan kelompok respondennya siapa, kemudian kita tepatnya harus memfasilitasi diskusi kelompok tersebut ya. Nanti di sana kita duduk bersama, kita ikut menggali bagaimana pandangan dan juga pendapat mereka ataupun pengalaman mereka terkait dengan masalah tertentu. Yang ketujuh, kita bisa menggunakan yang namanya teknik pengukuran ya. Berarti kita akan menggunakan yang namanya alat ukur ya, sesuai dengan variabel yang dibutuhkan ya. Alat ukur ini macam-macam, tergantung pokoknya dari data yang ingin kita dapatkan seperti apa. Dan juga yang terakhir adalah dengan menggunakan teknik sampling. Nah, teknik sampling ini sangat bermanfaat ketika kita berada ataupun datanya cukup sangat besar ya, sangat besar. Kemudian kita ingin datanya ini tetap bisa mewakili daripada kondisi yang ada, tetapi ingin kita pilah-pilah seperti itu ya. Jadi kita mengambil sampel-sampel. Nah, sampelnya pun ini nanti kita tentukan dengan teknik-teknik khusus gitu ya. Ada yang teknik acak atau ada stratifikasi ataupun sistematis gitu ya. Nanti ada caranya, memang ketika kita ingin menentukan dari data yang besar, kita ingin mengambil suatu sampel sehingga sampel tersebut tetap bisa mewakili data yang sebenarnya, itu caranya seperti apa ya. Itu ada di teknik sampling gitu. Oke, mungkin sampai di sini untuk penjelasan yang saya berikan terkait dengan jenis-jenis penelitian. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga. Jangan lupa untuk selalu membaca ya, dan juga mengulang-ulang materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.